Halo sob, kali ini saya akan bahas alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul A Delicious Flight yang rilis pada tahun 2015. Sumpah nih alur ceritanya nggak jelas banget anjir. Pokoknya intinya pengencerotan dan pengencerotan lah ya. Oke, saya sarankan teman-teman bagi kalian untuk nonton film ini secara lengkap, karena nonton film secara lengkap dan utuh akan menambah rasa kepuasan bagi kalian semuanya tentunya. Oke, ngap, kita intro dulu ya. Mengisahkan tentang seorang pemuda, kita sebut saja namanya Parno. Parno ini dulunya memiliki kekasih bernama Susi. 알아? 알아, 씨. 미안해. 네가 지금 당장 나한테 해줄 수 있는 게 뭔데? Tapi sekarang si Parno ini telah berpisah dengan si Susi. Parno bekerja sebagai asisten artis, sedangkan Susi sekarang bekerja sebagai pramugari. 아, 싸가지 없는 새끼. 뭐 저딴 새끼가 다 있어. Si Parno ini menjadi asisten seorang artis yang cukup terkenal, kita sebut saja dia ini Mawar. Tapi si Mawar ini mengalami kejadian naas di mana dia ini dijebak oleh bosnya sendiri untuk melakukan pertemuan dengan salah satu idol cowok yang cukup terkenal. Kita sebut saja dia ini Sarmin. Si Mawar ini juga mengidolakan si Sarmin. Tapi saat pertemuan itu si Sarmin menghancurkan masa depan Mawar dengan mengencerot si Mawar. Setelah Mawar selesai dikencerot, kemudian si Parno ini muncul lalu membawa si Mawar pergi. Si Parno ini tidak mengira bahwa hal itu akan terjadi pada Mawar. Karena kelalaiannya dalam menjaga Mawar, akhirnya si Parno ini dipecat oleh bosnya. Padahal itu sebenarnya ulah bosnya sendiri lah ya. Bosnya ini bekerja sama dengan pihak dari si Sarmin untuk menjebak si Mawar ini. 그래. 촬영은 잘하고 있고? 별일 없어? 나 사고 친 거 같은데? 어떤 년? Karena kejadian itu Mawar pun depresi. Kemudian si Parno yang gak tega melihat Mawar depresi, dia pun menemui temannya untuk meminta bantuan. Lalu temannya ini memberikan 2 tiket pesawat untuk pergi ke Hong Kong. Temannya ini juga sudah menyediakan tempat dan fasilitas selama di Hong Kong. Mengetahui kabar gembira itu, si Parno pun mengajak Mawar untuk pergi ke Hong Kong untuk melupakan kejadian naas yang menimpanya. Dan saat di dalam pesawat inilah terjadi kejadian yang tidak pernah terduga sebelumnya, di mana si Parno ini bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Susi. Tapi si Parno ini sudah lupa dengan Susi karena penampilannya sungguh berbeda dari yang dulu ya. Di dalam pesawat ini juga terdapat kedua pelawak, kita sebut saja ini Samsul dan yang ini Bambang. Samsul dan Bambang ini adalah pria yang mesum, dan bahkan mereka melakukan hal yang cukup berani. Saat dalam pesawat mereka mencoba memotret rawa angker dari salah satu pramugari yang ada di sana, tapi mereka lupa mematikan suara dari kamera handphonenya. Dan itu pun membuat pramugari ini terkejut. Biar enak kita sebut saja pramugari ini namanya Melati. Si Samsul yang ketakutan akan dimarahi oleh Melati ini pun melarikan diri ke toilet, menyisakan si Bambang sendirian. Tapi bukannya marah, si Melati ini malah santai menanggapi kejadian itu. Dan malah si Melati ini mengajak si Bambang untuk pergi ke toilet. 혼자만 봐?
Dan tentunya itu membuat Joni si Bambang tegak berdiri dan menyenggol Pantui dari Melati. Karena dua-duanya ini sudah sama-sama nggak tahan alias sunge ya, akhirnya melakukan pengencrotan. Oni-chan, kimochi. Di sisi lain, sang kapten dari pesawat tersebut juga lagi songeknya ya. Dia menarik salah satu pramugari dan langsung mengencrotnya. Tapi nggak sampai 1 menit udah letoy, anjir. Aduh. Jadi di film ini lumayan banyak sekali adegan pengencrotannya. Kalian bisa tonton sendiri ya di video ini secara lengkap. Karena nggak semua bisa gua bahas di video saya ini ya. Ntar gua bisa kena pedoman komunitas lagi, anjir. Oke, lanjut teman-teman. Dan akhirnya si Parno serta Mawar sampai di Hong Kong. Tapi setelah sampai di Hong Kong, ternyata si Parno ini ditipu oleh temannya sendiri. 살자고 하는 거니까. 알았어? 대답이 없어. 끊어 이 새끼야. Dan teman dari Parno ini juga telah menjual Mawar kepada salah satu produser film di Hong Kong untuk dijadikan pemain Ike-Ike Kimochi. Iya, mete kudasai. Si Parno yang mengetahui hal itu tentunya langsung ngamuk dan menghajar semua orang yang ada di sana, lalu membawa pergi Mawar. Kejadian itu pun membuat Mawar trauma untuk yang kedua kalinya. Mawar ini agak sedikit kecewa dengan si Parno karena bukannya mereka liburan di Hong Kong tapi malah menambah trauma bagi si Mawar. Dan saat kembali ke Korea pun mereka naik pesawat dengan tempat duduk yang terpisah. Bahkan saat sampai di Korea mereka masih memilih untuk menghindar satu sama lain, baik Parno maupun si Mawar. Tapi akhirnya si Mawar ini tidak dapat memendam perasaannya lebih lama lagi kepada Parno karena melihat Parno yang rela berkorban demi dirinya. Dan cerita pun ditutup dengan kecupan manis dari Mawar untuk Kang Parno tersayang. Tamat. Jadi teman-teman, pesan yang dapat dipetik dari film ini adalah jangan sampai pikiran mesummu habis, karena mesum itu adalah salah satu rahasia umur panjang dan awet muda. Tertanda kakek Sugiono.